Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indraswari. Saya dari kelas SI 20B Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 20416257201044. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul Inisiasi Perencanaan dan Eksekusi Proyek Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan materi dari inisiasi. Definisi inisiasi yaitu tahap awal atau pertama kalinya suatu proyek dimulai. Pada intinya, inisiasi proyek adalah mengawali sebuah proyek dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk project definition atau definisi proyek. Di sini ada tujuan inisiasi proyek. Yang pertama, menentukan tujuan proyek secara rinci. Yang kedua, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek. Yang ketiga ada mendefinisikan faktor-faktor penentu keberhasilan critical success factor, dan yang keempat ada menentukan kriteria keberhasilan proyek. Berikutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek di sini yang pertama ada untuk mempermudah membuat data laporan penjualan, untuk mempermudah input data debitur, untuk mempermudah membuat data stok unit, untuk mempermudah laporan manajemen sales, untuk mempermudah membuat laporan pindah unit, dan yang terakhir untuk mempermudah laporan pembatalan penjualan. Ruang lingkup proyek. Di PT Bumi Karang Properti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perumahan subsidi yang memiliki 2 cabang di Kota Karawang, yaitu Perumahan Lemah Mulia Indah dan Perumahan Purwasari Indah. Waktu pengerjaan proyek saya dimulai pada tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Struktur nama perumahan, lokasi tempat kerja praktik sebagai berikut. Nama perusahaan PT Bumi Karawang Properti, lokasi Jalan Lemah Mulia Indah, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Kriteria proyek. Proyek yang dihasilkan adalah aplikasi website, sistem rekapitulasi penjualan digunakan untuk pembuatan laporan penjualan perumahan, mempermudah laporan stok unit, dan mempermudah admin untuk mengelola setiap laporan seperti laporan input, data debitur, input data, stok unit, input data penjualan. Jadi website ini digunakan untuk merekap semua data penjualan yang ada di Perumahan Lemah Mulia Indah atau Perumahan Purwasari Indah. Perencanaan proyek adalah bagaimana agar menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu dengan tahapan tertentu dan dengan sumber daya yang telah ditunjuk. Fokus pada perencanaan proyek adalah menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan jadwal dan membuat rencana pendukung termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Metode komunikasi dan manajemen risiko tetap dalam alur yang direncanakan. Di sini ada tujuan membuat sistem aplikasi mantap atau mantap application. Yang pertama untuk mempermudah laporan penjualan, untuk mempermudah laporan manajemen sales, untuk mempermudah input data debitur, membuat laporan pindah unit, membuat data stok unit, dan laporan pembatalan penjualan. Di sini berikutnya ada fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi pihak penyelenggara proyek. Untuk yang pertama itu mempermudah komunikasi antara pegawai dan manajer. Jadi setiap ada
laporan penjualan tidak hanya admin yang mengetahui, tapi manajer developer juga harus mengetahui laporan penjualan per minggu, per bulan, atau per tahunnya. Dan yang kedua ada dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang ketiga ada alat untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan, melihat ke depan dan menyadari pentingnya untuk waktu, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian di mana pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian di mana perencanaan yang tidak sistematis dan tidak logis akan menimbulkan kebingungan saat mengimplementasikan proyek. Dan ini berikutnya ada eksekusi. Eksekusi proyek. Eksekusi atau pelaksanaan proyek adalah mengkoordinasikan orang dan sumber daya lain yang digunakan untuk menjalankan rencana dan menghasilkan output dari proyek. Tahap eksekusi proyek. Yang pertama ada tahap rekrutmen, yang kedua ada tahap desain, yang ketiga ada tahap implementasi. Tahap rekrutmen analisis merupakan tahap awal yang harus dilalui sebelum membangun sistem informasi. Di tahap ini kita akan mendeskripsikan sistem informasi seperti apa yang kita bangun, membuat sistem apa yang kita dibutuhkan oleh pengguna. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses rekrutmen analisis, yaitu yang pertama ada wawancara dengan narasumber atau pengguna, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada mempelajari dokumen-dokumen yang terkait. Berikutnya ada tahap desain. Tahap desain sistem mencakup 3 kegiatan, yaitu 1. Desain user interface, yang kedua ada desain data, yang ketiga ada desain proses. Desain user interface. Di sini ada halaman administrasi sales. Nah, di sini bagian laporan yang seperti saya sudah jelaskan tadi, fungsi dari aplikasi atau web mantap application ini untuk menata laporan dengan rapi yang akan dilaporkan kepada manajer yang bersangkutan. Bisa dilihat di sini laporan manajemen report, laporan master sales, dan lain-lain. Berikutnya ada desain user interface. Untuk desain user interface-nya di sini ada sales, administration, finance, AR, dan KPR legal. Ini halaman utama admin. Untuk desain data, di sini ada admin, input data penjualan, input data debitur, update stok di laporan penjualan, input data marketing yang closing. Untuk super admin itu yaitu manager developer, mengajukan closing fee marketing, cek laporan yang telah di input admin. Untuk manager itu yaitu direktur utama developer, menerima laporan proses transfer ke rekening marketing, transfer sukses, laporan diterima dan selesai. Berikutnya ada desain proses. Di sini sistem informasi penjualan, admin, di laporan admin, data laporan admin, laporan manajemen report, laporan master sales, laporan penjualan. Dan untuk super admin yaitu manajer dari developer, tampilan dari aplikasinya yaitu ada info login admin, data penjualan, data master sales, laporan penjualan, login super admin, data unit baru, data lokasi unit, dan data tipe unit. Untuk tahapan testing, melakukan pengujian terhadap sistem informasi atau program aplikasi atau aplikasi yang sebelum digunakan, menguji dan membandingkan dengan sistem sebelumnya untuk memunculkan keunggulan pada sistem yang lama dan mengurangi kesalahan pada sistem yang baru, merevisi sistem yang diuji sampai sistem benar-benar dapat menyelesaikan masalah pada sistem atau organisasi revisi sistem sebelum sistem digunakan. Dan yang kedua ada sistem yang sudah digunakan, berarti sudah melalui pengujian sistem dan sistem layak dioperasikan atau digunakan. Berikut adalah presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan dalam pembicaraan atau dari kata-kata yang telah saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.